Jadi, penalaran berasal dari kata nalar yang berarti kekuatan berpikir. Penalaran adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta atau prinsip yang sudah terbukti benar dalam matematika. Penalaran membantu memahami pola, menyelesaikan masalah, dan membuktikan teorema. Ada dua jenis penalaran dalam matematika. Yang pertama ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif menarik kesimpulan dari aturan atau fakta yang sudah pasti benar. Contoh, Resmi 1, jika angka dibagi 2 hasilnya bulat, maka angka itu adalah bilangan genap. Resmi yang kedua, 8 dibagi 2 menghasilkan 4. Jadi, 8 adalah bilangan genap. Nah, sekarang mari kita berlatih. Semua mamalia bernapas dengan paru-paru. Paus adalah mamalia. Pertanyaannya, apakah paus bernapas dengan paru-paru? Jawabannya iya, paus bernapas dengan paru-paru. Nah, lanjut ke materi yang kedua, ada penalaran induktif. Penalaran induktif menggunakan pengamatan atau pola untuk membuat kesimpulan. Kesimpulannya mungkin benar, tapi belum terbukti pasti. Contohnya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Angka yang dijumlahkan dengan dirinya menghasilkan bilangan genap. Nah, sekarang mari kita berlatih. Doni melihat jumlah ikan yang muncul bertambah 2 setiap harinya. Hari pertama ada 5 ikan. Hari kedua ada 7 ikan. Hari ketiga ada 9 ikan. Hari keempat ada ke-11 ikan. Pertanyaannya, hari kelima ada berapakah ikan yang ada di kolam tersebut? Jawabannya adalah 13. Jadi, karena pola bertambah 2 setiap hari. Jadi, pada hari kelima ada 13 ikan. Kesimpulannya, penalaran deduktif memastikan kesimpulan benar. Sedangkan penalaran induktif menemukan pola untuk membuat prediksi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penalaran kontradiksi. Penalaran kontradiksi adalah metode untuk membuktikan suatu pernyataan dengan mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut salah. Kemudian menunjukkan bahwa asumsi tersebut mengarah pada kontradiksi atau sesuatu yang bertentangan dengan fakta yang sudah diketahui. Setelah kontradiksi ditemukan, maka pernyataan yang kita asumsikan salah terbukti benar. Contoh, misalkan pernyataan, semua bilangan genap lebih besar dari 0 adalah benar. Artinya, setiap bilangan genap harus lebih besar dari 0. Namun, jika kita memikirkan bilangan genap yang paling kecil yaitu 0, kita akan menemukan bahwa 0 tidak lebih besar dari 0. Ini jelas bertentangan dengan pernyataan awal. Oleh karena itu, pernyataan semua bilangan genap lebih besar dari 0 mengarah pada kontradiksi dan dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut salah. Mari kita menjawab soal. Di sebuah sekolah terdapat aturan anggota klub musik, maka dia tidak boleh menjadi anggota klub drama. Yang kedua, semua siswa wajib menjadi anggota salah satu klub ekstrakurikuler. 2. Semua siswa wajib menjadi anggota salah satu klub ekstrakurikuler. Suatu hari, Rina berkata, "Saya adalah anggota klub musik dan juga anggota klub drama." Apakah pernyataan Rina sesuai dengan aturan yang berlaku? Jadi, pernyataan Rina bertentangan atau kontradiktif dengan aturan yang berlaku. Menurut aturan pertama, seseorang tidak boleh menjadi anggota klub musik dan klub drama sekaligus. Oleh karena itu, pernyataan Rina tidak mungkin benar. Yang kedua, ekovalensi. Atau, dua pernyataan disebut ekovalen jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama dalam setiap situasi atau kondisi. Contoh, pernyataan 1, jika sebuah bilangan X genap, maka X kuadrat juga genap. Pernyataan 2, jika sebuah bilangan X kuadrat genap, maka X juga genap. Kedua pernyataan ini ekovalen karena jika salah satu benar, yang lainnya juga benar. Jika sebuah bilangan X genap, maka kuadratnya pasti genap. Dan sebaliknya, jika kuadrat sebuah bilangan genap, maka bilangan itu pasti genap. Mari kita menjawab. Di sebuah desa, terdapat dua kebiasaan unik. Penduduk yang memiliki kebun jeruk selalu menanam bunga mawar, dan penduduk yang tidak memiliki kebun jeruk tidak pernah menanam bunga mawar. Suatu hari, Pak Andi berkata, "Saya memiliki kebun jeruk."
Berdasarkan pernyataan Pak Andi dan aturan di desa tersebut, apakah Pak Andi pasti menanam bunga mawar? Jelaskan alasanmu. Baik, penjelasannya. Ya, Pak Andi pasti menanam bunga mawar. Berdasarkan aturan di desa tersebut, siapapun yang memiliki kebun jeruk selalu menanam bunga mawar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya dengan materi Hukum De Morgan. Nah, jadi Hukum De Morgan adalah dua aturan dalam logika yang menghubungkan negasi dari konjungsi dan disjungsi. Nah, ini tuh sangat berguna untuk mengubah bentuk pernyataan logika. Contoh, jika kita punya dua proposisi, 1. Saya akan pergi ke sekolah. 2. Saya akan pergi ke perpustakaan. Nah, di sini P adalah saya akan pergi ke sekolah dan Q adalah saya akan pergi ke perpustakaan. Pernyataan saya tidak akan pergi ke sekolah dan saya tidak akan pergi ke perpustakaan equivalent dengan saya tidak akan pergi ke sekolah atau saya tidak akan pergi ke perpustakaan. Nah, paham kan dengan contoh tadi? Sekarang mari kita menjawab soal. Diberikan pernyataan semua siswa hadir di kelas atau mereka mengerjakan tugas di rumah. Nah, tulis negasi dari pernyataan tersebut menggunakan Hukum De Morgan. Nah, soal tadi memerintahkan kita untuk menulis negasi dengan menggunakan Hukum De Morgan. Nah, negasi pernyataan tersebut dalam Hukum De Morgan adalah semua siswa tidak hadir di kelas dan mereka tidak mengerjakan tugas di rumah. Di sini kita ketahui P adalah semua siswa tidak hadir di kelas dan Q adalah mereka mengerjakan tugas di rumah. Pernyataan semua siswa tidak hadir di kelas atau mereka tidak mengerjakan tugas di rumah equivalent dengan semua siswa tidak hadir di kelas dan mereka tidak mengerjakan tugas di rumah. Karena rumus Hukum De Morgan adalah lingkaran Q atau Q sama dengan lingkaran P dan lingkaran Q. Nah, materi selanjutnya adalah kuantifikasi. Nah, kuantifikasi itu apa sih? Kuantifikasi dalam logika matematika digunakan untuk menentukan apakah suatu pernyataan berlaku untuk semua objek dalam suatu himpunan universal quantifier, atau ada setidaknya satu objek yang memenuhi pernyataan tersebut eksistensial quantifier. Nah, jadi apa sih bedanya kuantifikasi universal dan kuantifikasi eksistensial? Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu kuantifikasi universal. Kuantifikasi universal memiliki simbol A terbalik. Nah, hal tersebut menyatakan bahwa untuk setiap atau untuk semua. Contohnya, semua A adalah B. Nah, jadi jika sesuatu adalah A, maka dia adalah B, tetapi bukan berarti B adalah A. Paham ya? Nah, lalu apa sih itu kuantifikasi eksistensial? Kuantifikasi eksistensial yang melambangkan E terbalik. Nah, kuantifikasi eksistensial ini menyatakan bahwa ada atau setidaknya satu atau sebagian elemen dalam domain yang memenuhi pernyataan tersebut. Contoh, ada A yang merupakan B, berarti setidaknya satu dari A adalah B. Nah, contoh lain untuk universal quantifier adalah semua bilangan genap X, maka X kuadrat juga bilangan genap. Nah, adapun contoh dari eksistensial quantifier adalah ada bilangan X yang kuadratnya sama dengan 16, yang berarti ada setidaknya satu bilangan. Misalnya X sama dengan 4 atau X sama dengan minus 4 yang memenuhi X kuadrat sama dengan 16. Nah, sekarang mari kita bahas soal di bawah ini. Nah, diberikan pernyataan kucing adalah hewan lucu.
Nah, tulislah pernyataan ini dalam bentuk kuantifikasi universal. Di sini kita diperintahkan untuk menulis pernyataan kucing adalah hewan lucu dalam bentuk kuantifikasi universal. Nah, kita kan tahu kuantifikasi universal itu menyatakan bahwa untuk setiap dan untuk semua. Jadi, pernyataan kucing adalah hewan lucu jika ditulis dalam bentuk kuantifikasi universal adalah semua kucing adalah hewan lucu. Nah, itu tadi materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang diagram pen. Diagram pen digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Setiap himpunan digambarkan sebagai sebuah lingkaran. Mari kita berlatih. Dalam sebuah kelas tercatat 20 siswa gemar olahraga basket, 19 siswa gemar sepak bola, 8 siswa gemar basket dan sepak bola, serta 14 siswa tidak gemar olahraga. Pertanyaannya, banyak siswa dalam kelas tersebut adalah jadi diketahui basket ada 21 siswa, sepak bola ada 19 siswa, basket dan sepak bola ada 8 siswa, dan yang tidak gemar keduanya ada 14 siswa. Maka dapat disimpulkan bahwa banyak siswa dari kelas tersebut adalah semua berarti 13 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 sama dengan 46 siswa. Selanjutnya, materi negasi kuantifikasi. Negasi dari kuantifikasi universal atau eksistensial mengubah jenis kuantifikasi yang digunakan dalam pernyataan. Contoh, pernyataan asli. Ada bilangan bulat yang lebih besar dari 10. Negasinya, tidak ada bilangan bulat yang lebih besar dari 10. Baik, mari kita berlatih. Untuk soal, diberikan dua pernyataan sebagai berikut. P. Hari ini Jakarta hujan. Hari ini Jakarta hujan lebat. Q. Hari ini aliran listrik putus. Nyatakan dengan kata-kata A, P, dan Q. B. P ingkaran Q. C. Ingkaran P dan Q. D. Ingkaran P dan ingkaran Q. A. Hari ini Jakarta hujan lebat dan aliran listrik putus. B. Hari ini Jakarta hujan lebat dan aliran listrik tidak putus. C. Hari ini Jakarta tidak hujan lebat dan aliran listrik putus. D. Hari ini Jakarta tidak hujan lebat dan aliran listrik tidak putus. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah baik, sekarang kita akan lanjut ke materi hukum rantai. Hukum rantai atau sifat transitivitas menyatakan bahwa jika ada hubungan antara tiga elemen dan dua hubungan tersebut diketahui benar, maka hubungan ketiga juga harus benar. Dalam logika, ini berarti jika A berhubungan dengan B, maka B berhubungan dengan C, maka A berhubungan dengan C. Nah, sebagai contoh, misalkan kita memiliki tiga bilangan. A sama dengan 5, B sama dengan 8, dan C sama dengan 10. Jika A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka menurut hukum rantai, A lebih kecil dari C. Nah, kita ketahui bahwa A tadi kan 5, B tadi 8, dan C tadi 10. Jadi, jika 5 lebih kecil dari 8 dan 8 lebih kecil dari 10, maka 5 lebih kecil dari 10. Nah, mari kita bahas soal ini. Ada pernyataan, Ari lebih tinggi dari Budi. Budi lebih tinggi dari Cici. Berdasarkan informasi ini, siapa yang lebih tinggi antara Ari dan Cici? Nah, diketahui Ari lebih tinggi dari Budi. Lalu, Budi lebih tinggi dari Cici. Berdasarkan hukum rantai, karena Ari lebih tinggi dari Budi dan Budi lebih tinggi dari Cici, maka Ari lebih tinggi dari Cici. Nah, jadi Ari lebih tinggi dari Cici. Nah, itu tadi materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah pernyataan berkuantor. Kuantor adalah kata yang digunakan untuk mengubah kalimat terbuka menjadi pernyataan yang nilainya bisa ditentukan.
Kuantor menyatakan banyaknya elemen yang memenuhi suatu kondisi seperti semua, setiap, beberapa, atau ada. Ada dua jenis kuantor utama dalam matematika. Yang pertama ada kuantor universal. Ini menyatakan bahwa semua elemen dan dalam suatu himpunan memenuhi kondisi tertentu. Contohnya, pernyataan kuantor universal X elemen 1, 2, 3 X lebih dari 0. Artinya, semua angka dalam himpunan 1, 2, 3 lebih besar dari 0. Setiap elemen diperiksa dan semuanya memenuhi syarat. Nah, mari sekarang kita berlatih. Pertanyaannya, semua angka dalam himpunan Z sama dengan 1, 2, dan 6 adalah angka genap. Penyelesaiannya, 1 adalah genap, salah. 2 adalah angka genap, benar. 6 adalah angka genap, benar. Karena ada angka ganjil 1, maka pertanyaannya tersebut salah. Yang kedua ada kuantor eksistensial, menyatakan bahwa ada setidaknya satu elemen dalam suatu himpunan yang memenuhi kondisi tertentu. Contoh, pernyataan eksistensial X elemen 2, 4, 6, X adalah angka genap. Artinya, ada angka dalam himpunan 2, 4, 6 yang merupakan angka genap. Hasilnya benar karena semua angka dalam himpunan tersebut genap. Nah, mari sekarang kita berlatih. Pertanyaannya adalah, ada angka yang lebih besar dari 5 dalam himpunan E 2,7,9. Penyelesaiannya, 2 tidak lebih besar dari 5 sama dengan salah. 7 lebih besar dari 5 sama dengan benar. 9 lebih besar daripada 5 sama dengan benar. Karena ada elemen 7 dan 9 yang memenuhi syarat, maka pernyataan tersebut adalah benar. Kesimpulannya, kuantor universal menyatakan bahwa semua elemen harus memenuhi kondisi. Kuantor eksistensial menyatakan bahwa setidaknya satu elemen memenuhi kondisi. Pahami perbedaan ini untuk menentukan kebenaran suatu pernyataan. Sekian penjelasan materi video saya dan teman-teman saya. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.